Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama kita meluangkan waktu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya ini. Maka ini semata-mata adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu patut kita bersyukur dan mari kita manfaatkan nikmat ini untuk menambah kebaikan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir juz amma yang kita ambil faedahnya dari apa yang telah disampaikan oleh Fadhilul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau tafsir juz amma. Dan kita masih berada di surat An-Naba ya, masih berada di surat An-Naba yang mana kita pada pertemuan yang lalu sudah selesai sampai ayat yang ke-30. Baik, sekarang kita sambung kepada ayat yang ke-31. Baik, Fadl mungkin ada yang baca ayat 31 sampai akhir. Innal muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizaba jazaan ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Indahnya panjang ya. Indah anzarnakum. Indahnya panjang saja. Indah. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, alhamdulillah. Barakallahu lana fi ma sami'na min al-ayatil Qur'anil Karim. Baik, para sahabat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk di ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Inna lil muttaqina mafaza." Jadi sebelum Allah menyampaikan ayat ini pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya di sana dijelaskan tentang adanya yaitu hukuman bagi orang-orang yang kafir, ya, hukuman yang litoghina ma'aba, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Nah, lalu kemudian setelah Allah menyebutkan balasan bagi mereka,
jazaa'u wifaqa, ya, balasan bagi mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat setelahnya, yaitu tentang nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sebelumnya Allah berfirman inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Jadi di sana ada jahanam bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, lalu setelah itu disebutkanlah balasan bagi orang-orang yang beriman. Hal seperti ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sifat daripada Al-Qur'an itu adalah sifat masani, ya. Jadi sepasang atau berpasangan di sana. Yang mana apabila disebutkan di sana adanya hukuman bagi orang-orang kafir, maka juga disebutkan pahala bagi orang-orang mukmin. Ya. Demikian juga kalau misalkan ada sebutan pahala, maka kemudian juga akan disebutkan hukuman bagi orang yang menyelisihinya. Demikian pula ketika Al-Quran itu menjelaskan tentang orang-orang yang baik, ya, maka di sana juga akan disebutkan tentang orang-orang yang buruk. Atau juga ketika misalkan disebutkan adanya perkara-perkara yang benar, maka juga ada lawannya perkara-perkara yang batil, itu juga disebutkan setelahnya. Gitu. Ya, bahkan yang seperti ini senantiasa Allah sebutkan. Karena apa? Karena akan menjadi pelajaran bagi manusia tersebut ketika mereka sedang menempuh jalan kepada Tuhannya. Yaitu seperti apa? Kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus seimbang antara apa? Antara khauf dan roja. Yaitu seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Kalau salah satunya ini berlebihan mengalahkan satu yang lainnya, ya, maka itu akan menjadi kebinasaan bagi orang tersebut. Contohnya, kalau misalkan orang yang dia dominan rojaknya. Rojak itu apa sih? Harapannya, harapan. Orang yang terlalu dominan dalam berharap, tapi dia tidak perhatian kepada ancaman, ya, kepada khaufnya, rasa takutnya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya sembrono. Karena meyakini bahwasanya, oh, Allah kan Maha Pengampun, gitu kan. Banyak yang seperti ini. Pernah nggak misalkan dengar di masyarakat ketika diajak sholat gitu, atau diajak berbuat baik gitu, beramal, bangun masjid atau apa gitu, komentarnya apa? Komentarnya kadang juga sembrono gitu kan. Seperti apa misalkan? Seperti misalnya ada yang bilang, lah apa sih capek-capek ibadah gitu kan. Tapi kalau berarti kan Allah Maha Pengampun, kan diampuni sama Allah kan gitu. Pernah nggak seperti itu? Hah? Banyak ya, banyak yang seperti itu. Atau bahkan mungkin juga kalau kita lihat dari orang non-Islam misalkan seperti itu, orang-orang Nasrani misalkan, mereka saking besarnya rasa rojaknya seperti ini, sehingga sembrono sampai mengatakan bahwasanya pokoknya sudah masuk Kristen, dosanya sudah ditebus sama Yesus, sudah bebas berbuat apa saja, pasti masuk surga. Pernah dengar seperti itu? Ya, itu di antara promosi yang disampaikan oleh orang-orang yang mengajak untuk masuk Kristen gitu. Nah, jadi ini adalah kecenderungan kecenderungan rojaknya yang lebih besar. Nah, sebaliknya kalau misalkan khaufnya yang dominan, khaufnya mengalahkan rojaknya, maka orang seperti ini jatuhnya kepada apa? Jatuhnya pada putus asa. Gak ada harapan untuk masuk surga. Gak ada harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Akibatnya buruk juga. Seperti apa misalkan? Seperti ya, karena dia sudah gak punya harapan gitu kan untuk bisa masuk surga, misalkan seperti itu, dan bisa jadi dia akan menjadi pengikutnya iblis. Iblis sudah jelas bahwasanya dia tidak akan masuk surga. Ya.
maka orang-orang yang seperti ini, yang putus asa ini akan mudah digiring oleh iblis untuk menjadi pengikut-pengikutnya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam sekte penyembah setan dan sebagainya. Ya. Dan tentunya keduanya ini adalah perkara yang buruk. Sehingga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ya bagi an yakunal insan fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war raja. Sudah seharusnya bagi setiap manusia dalam ibadahnya itu harus senantiasa seimbang antara khauf dan roja'nya, antara takut dan harapnya. Fa ayyahuma ghalaba halaka sahibah. Maka kalau salah satu dari keduanya itu ada yang dominan, maka itu akan menghancurkan pelakunya. Jadi memang harus seimbang ya. Maka dari sini kita mendapati dalam Al-Quran itu yaitu tadi ada kalanya datangnya penjelasannya seperti diperpasang-pasangkan. Ada baik, ada buruk, ada pahala, ada siksa, ada surga, ada neraka. Supaya apa? Supaya kalau misalkan disebutkan cuma satu saja gitu ya, misalkan ada satu hal secara rinci, nah itu akan menjadi tanpa sebutkan lawannya, nah itu akan menjadikan tadi kecenderungan orang itu akan berubah, berbeda. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka akan muncul rasa dua-duanya ini, yaitu rasa harap dan rasa takutnya. Ya, maka oleh karenanya ketika kita membaca Al-Quran, senantiasa seperti ini kondisi kita. Senantiasa kita mengharapkan adanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga disertai diiringi dengan adanya rasa takut. Ya, jangan-jangan kita ini tidak diterima amalnya ataupun yang lainnya. Tapi kita masuk kepada ayatnya. Inna lil muttaqina mafaza. Inna sesungguhnya lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa itu mafaza, ada mafaza. Apa itu? Orang yang bertakwa yaitu mereka orang yang takut dengan adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam Al-Quran kita mendapati bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita bertakwa, terkadang Allah memerintahkan kita bertakwa, yaitu kita bertakwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi menjalankan perintah, meninggalkan sebuah larangan. Terkadang Allah memerintahkan kita untuk bertakwa untuk apa? Untuk bertakwa kepada yaumul hisab, yaitu hari pembalasan, hari hisab nanti di hari kiamat. Terkadang Allah juga menyebutkan dengan agar kita bertakwa kepada neraka. Takutlah kepada neraka. Karena neraka itu memang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Misalkan Allah berfirman dalam surat Ali Imran misalkan 130. Allah berfirman di sana, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Lanjutannya apa? Wattaqun nar, dan takutlah kepada neraka. Jadi di sini Allah mengumpulkan antara perintah untuk bertakwa kepada Allah dan perintah untuk takut kepada neraka. Di ayat yang lain Allah juga menyatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan bertakwalah, takutlah kalian pada suatu hari kalian itu akan dikembalikan kepada Allah. Maka di sini Allah memerintahkan kita agar takut kepada hari hisab, hari pembalasan. Maka di sini yang seperti ini semuanya berputar kepada makna yang satu, yaitu apa? Agar kita selaku manusia itu kita senantiasa memiliki rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi takut untuk berbuat maksiat dan kemudian mengerjakan amal yang soleh. Jadi intinya orang yang bertakwa itu siapa? Yaitu mereka yang bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka mereka inilah yang Allah sebutkan sebagai mafaza. Bagi mereka akan diberikan mafaza. Mafaz. Apa itu mafaz? Ya, yaitu mereka akan mendapatkan mafaz, ya, fauz, kemenangan, ya, secara pada makan, ya, tempat untuk mendapatkan kemenangan dan juga waktu. Jadi mendapatkan kemenangan di tempat dan waktu yang tepat. Ya. Mereka para pemenang, ya, para juara di tempat mereka dan para juara di masanya mereka. Termasuk nanti di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan di sana. Hadiahnya apa kalau mereka menang? Ya, hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan hadaiq, jamak dari hadiqah. Ya. Apa itu? Yaitu adanya kebun-kebun, taman-taman yang sangat indah, sangat rindang, ya, berbagai macam tanaman, pohon-pohonan, ya, bunga-bungaan, warna-warni, semuanya ada di sana. Tentunya sangat menyenangkan bagi para pemiliknya. Ya, tentunya ini kalau di dunia aja, ya, apalagi di kita, ya, di kota wisata Batu ini kan terkenal. Ada banyak sekali kan taman-taman bunga di sini, ya. Ya, banyak lah, ya, dari yang besar maupun yang kecil kan gitu. Dan di situ menarik untuk orang-orang datang kan gitu, melihat. Ya. Nah, makanya nanti di surga, ya, ada seperti itu, taman-taman, kebun-kebun yang diberikan pada mereka orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Di antaranya adalah a'naba, yaitu kebun-kebun anggur. Ya, kan Allah sebutkan anggur sebenarnya juga termasuk bagian dari kebun kan gitu. Tapi Allah sebutkan secara khusus karena memang, ya, kalau kita melihat dalam suguhan gitu misalkan ketika melihat anggur itu kan lebih menarik gitu kan, ya. Itulah di antara jiwa manusia, apa yang menarik, ya, itu yang menjadi perhatian kan gitu. Maka Allah khususkan di situ penyebutannya. Wa a'nab. A'nab bentuk jamak dari idam, ya. Baik. Lalu setelahnya apa? Setelah mendapatkan kebun yang sangat bermacam-macam dan juga ada kebun anggur, kebun anggur. Lalu Allah menyebutkan di sana ada apa? Ada wakawa'iba atroba. Apa kawaib? Kawaib itu jamak dari kaib. Ya. Apa itu kaib? Ya, kalau dijelaskan oleh Al-Utsaimin di sini adalah wahiyallati tabayyana sadiyuha walam yadulluha. Ya, walam ya tadar. Jadi di sana kawaib itu adalah bidadari, ya. Bidadari yang nampak, yang terlihat bagian dadanya yang sangat menarik gitu, ya, dan tidak kendor. Ya, ini dan apa? Ini termasuk beliau adalah, ya, kesempurnaan bagi seorang yang memiliki dada yang indah gitu, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pun disebutkan demikian, ya, bahwasanya orang-orang ataupun ya, disifati dengan kawaib itu bidadari yang memiliki dada yang montok lah gitu, ya.
Dan itu sangat menarik bagi orang yang melihatnya. Nah, maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah, misalkan seperti itu ya, Hadil Arwah ila Bilatil Afrah, di sana menyebutkan banyak hal terkait dengan sifat-sifatnya bidadari. Yang tentunya bidadari ini akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa misalnya? Beliau menukil di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim misalkan seperti itu, disebutkan di sana, ya, ketika misalkan sekiranya ada bidadari itu yang dari surga itu datang ke dunia, maka cahayanya itu pasti akan menyinari langit dan bumi, memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang sangat harum semerbak. Jadi wanginya itu sampai sepenuh antara langit dan bumi itu menjadi wangi semua dengan wanginya bidadari. Lalu ya tutup kepalanya atau kerudungnya misalnya seperti itu bagi bidadari ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, tentu bahwasanya ini adalah hal yang luar biasa. Lalu kemudian di antara tanda fisiknya mereka para bidadari itu, ya, sum-sum tulang betisnya itu bisa kelihatan dari balik dagingnya, saking indahnya itu ya para bidadari surga. Ya. Allah nyatakan wa kadzalika wa zawwajnahum bihaurin in. Dan demikianlah kami akan pasangkan mereka, akan kawinkan mereka dengan para bidadari. Ya. Tentunya ini adalah para ahli surga ya, orang-orang mukmin. Di antara sifatnya dari bidadari ini, ya mereka itu termasuk makhluk yang pemalu, ya, sopan, gitu kan, selalu menundukkan pandangan, menjaga diri mereka, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum ya suaminya nanti di surga, dan juga tidak pernah disentuh oleh jin, ya, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman yang Allah sebutkan seperti itu. Lalu mereka itu para bidadari ini pandangan matanya itu tidak liar, jadi pandangan matanya terjaga. Dan mereka itu matanya sangat indah, cantik jelita, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 48. Ya. Lalu mereka para bidadari ini, ya, memiliki umur yang sebaya. Ya, seperti nanti disebutkan dalam ayat setelahnya ya. Nah, ini kita sebutkan bahwasanya itu adalah umurnya para bidadari. Lalu mereka itu memiliki kulit yang sangat indah, yang Allah sebutkan itu ibaratnya apa? Yakut dan marjan, batu permata yang sangat mahal. Itu kulitnya bidadari. Ya, di dalam surat Ar-Rahman Allah menyebutkan bahwasanya para bidadari itu termasuk makhluk yang cantik jelita, ya, putih bersih. Ya, kemudian mereka dipikir di dalam kemah-kemah. Ya. Dan masih banyak lagi ya sifat-sifat dari bidadari ini. Gimana para jemaah? Pengen ya mendapatkan bidadari? Ya, bagi yang laki-laki tentunya pengen ya. Gak tahu kalau bagi para wanita bagaimana. Baik. Nah, terus bagaimana kalau misalkan itu bagi para wanita? Apakah mereka kemudian nanti akan ditinggalkan misalkan di surga karena kalah dengan bidadari surga? Ya tentu tidak ya. Tentu tidak. Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya, apakah sifat-sifat kecantikan bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu juga dimiliki oleh para wanita dunia yang masuk surga? Gimana? Kira-kira punya nggak mereka? Hah? Ya, ini kabar gembira ya bagi ibu-ibu ya. Jadi jawabannya kata beliau bahwasanya alladzi yadhhar li anna nisa ad-dunya ya yakun khairan minal hurin 'ain hatta fi sifatil zahirah. Wallah. Jadi menurut beliau apa?
Pendapat yang terkuat menurut beliau bahwasanya wanita di dunia yang nanti masuk surga, mereka itu akan memiliki sifat yang jauh lebih baik daripada bidadari. Baik itu sifat fisiknya maupun sifat ya karakteristiknya. Jadi ini adalah wanita surga yang wanita dunia yang masuk surga jauh lebih cantik, jauh lebih menarik daripada bidadari yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana ibu-ibu? Siap jadi lebih cantik dari bidadari? Di kesempatan yang lain beliau menjawab bahwasanya al-mar'atu shalihah fid dunya ya di azwajah takunu khairan minal huril 'ain fil akhirah. Wa adyabu wa arghabu li zawjiha. Wanita solehah di dunia, yaitu para istri, nanti di akhirat itu mereka itu lebih baik daripada bidadari, lebih cantik dan lebih menarik bagi suaminya. Ya, gimana ibu-ibu? Bisa siap bersaing dengan bidadari? Ya, jadi demikianlah bahwasanya para ulama dari dulu pun menyatakan demikian ya. Mengapa kok seperti itu? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara alasannya bahwasanya kenapa istilahnya wanita dunia itu, wanita solihah yang di dunia itu bisa lebih baik daripada bidadari. Di antaranya ya mereka itu ya selama di dunia sudah mendapatkan banyak banyak ibadah ya. Mereka memiliki banyak ibadah, sholatnya, puasanya, ya ujian-ujiannya, yang itu menjadikan mereka itu jauh lebih baik daripada bidadari surga, yang mana mereka diciptakan di surga tanpa mengalami ujian-ujian tersebut. Makanya kalau kemudian para ibu-ibu di dunia ini bisa melewati ujian dengan baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu dengan baik, maka yakinlah insya Allah kalian akan jauh lebih baik daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Baiklah ibu-ibu dan bapak sekalian di Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Baik. Jadi wa kawa'iba atroba. Atroba maknanya adalah yaitu mereka memiliki usianya yang sama ya, sebaya, tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Usianya sebaya. Mengapa kok sebaya para jemaah? Ya tentunya kalau sebaya itu kan tidak menjadikan orang itu pilih-pilih kan ya, sama saja yang ini sama dengan itu. Demikian juga tidak ada istilahnya nanti di sana itu senioritas gitu ya. Kadang gitu kalau junior itu kan middle sama yang senior kan gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebaya udah sama saja. Ya. Jadi itulah keadaannya Allah jadikan mereka yaitu berusia sebaya ya. Lalu apa yang diberikan lagi kepada mereka ahli surga? Wa ka'sal dihaqo. Ya. Mereka akan diberikan apa? Yaitu gelas-gelas atau bejana-bejana yang penuh ya. Penuh maksudnya di sini adalah penuh dengan minuman yang mereka sukai, termasuk di antara penuh dengan khamr. Khamr di dunia haram ya. Tapi di akhirat itu di surga halal ya bagi penghuni surga. Dan juga minuman yang lainnya. Karena apa? Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ya. Fiha anharum mimma ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladhil lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Jadi dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita nanti di surga itu ada ada sungai-sungai. Sungai-sungai yang berisi air yang jernih ya. Lalu berisi air yang segar itu kan. Lalu yang lainnya ada berisi susu yang tidak pernah basi ya. Kalau kita di dunia kan susu cepat basi ya. Ya. Lalu kemudian juga ada sungai yang dari khamr. Yang khamrnya ini tidak memabukkan bagi orang yang meminumnya ya. Jadi lazzatil syaribin itu berisi kelezatan dok. Jadi kalau orang minum khamr di dunia itu mungkin nggak tahu rasanya gimana, belum pernah ya. Mudah-mudahan nggak usah ya. Jadi
Ya katanya sih seneng gitu kan, tapi kan bikin pening kan gitu ya. Ya kita lihat orang-orang yang mabuk gitu kan, ya akhirnya kan tidak karu-karuan kan gitu. Iya. Tapi kalau khamr di surga, maka tidak ada rasa seperti itu. Dan juga ada sungai dari madu yang dimurnikan, madu murni kalau dia mahal gitu kan. Ya di surga itu ya bisa untuk berenang sungai kan gitu ya. Ya. Jadi itulah bahwasanya di surga itu luar biasa. Lalu Allah sebutkan di sana la yasma'una fiha lagwa. Orang yang di surga tidak pernah mendengar ya di dalamnya itu ada lagun. Lagun itu apa sih? Lagun itu perkara yang sia-sia, ya, ucapan batil yang tidak ada kebaikan. Ya, itu yang mereka dengar. Jadi yang didengar semuanya baik-baik aja, tidak ada yang tidak baik. Wala kidzaba, juga tidak ada kedustaan. Mereka tidak pernah saling mendustai di antara penduduk surga. Semua ucapan selamat ya. Ya, senang. Ya. Tidak ada yang saling mendustai satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena mereka itu Allah jadikan ya memiliki istana-istana, memiliki dipan-dipan ya. Yang mereka itu saling bisa berhadapan-hadapan ya. Dan kemudian ya mereka juga bercakap-cakap satu penduduk dengan yang lain, tapi kemudian Allah sudah mencabut dari hati mereka itu perasaan iri, dengki, dan perasaan jelek, semuanya itu dibersihkan, tidak ada rasa seperti itu, sehingga semuanya itu menjadi baik dan tidak ada yang berdusta satu dengan yang lainnya. Maka itu Allah sebutkan sebagai apa? Jazaa'an bir rabbik, ya, sebagai balasan ya dari Tuhanmu. Atau sebagai pemberian dari Tuhanmu. Mereka layak untuk mendapatkan balasan yang seperti itu, ya. Mereka layak untuk diberikan ya kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Allah telah sediakan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka telah berbuat baik di dunia, telah beramal dengan amal yang soleh. Ya, mereka mengerjakannya di dunia. Mereka mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah, dan mereka meninggalkan ya kesenangannya atau syahwatnya yang itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ata'an sebagai pemberian, hisaba yang sesuai, yang pas, yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Tidak ada kurangnya sedikit pun, bahkan Allah berikan lebih gitu ya. Jadi seperti itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dolim kepada hamba-hambanya. Yang baik pasti akan diberikan balasan kebaikan, dan Allah akan tambah lagi kebaikan-kebaikannya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb segala sesuatu, ya. Rabb dulu sudah kita jelaskan di awalnya, yaitu pencipta, pemilik, pengatur, itu adalah Rabb. Segala sesuatu yang ada ini semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Nabi Muhammad SAW menyatakan, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladzi harramaha wa lahu kulli syai'. Jadi sesungguhnya aku ini hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, pemilik Tuhan daripada negeri ini, yaitu negeri Mekah ya, yang mana telah Allah haramkan sebagai tanah haram, dan baginya adalah segala sesuatu. Jadi Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ya. Allah adalah Rabbnya langit-langit yang 7 ya. Allah adalah Rabbnya lapisan bumi yang 7. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ada 7 langit, ada 7 bumi. Lalu juga Allah adalah Rabb wa ma bainahuma. Ya. Rabb di antara langit dan bumi tersebut. Misalkan seperti apa? Ya, seperti awan-awan ya, atau seperti udara, bintang-bintang ya, yang ada di antara langit dan bumi, itu yang nampak bagi kita. Yang nampak saja kita bisa menghitung nggak? Bisa dihitung ya jumlahnya makhluk Allah antara langit dan bumi?
Ya, belum udaranya nggak bisa kita hitung ya, saking banyaknya. Apalagi yang nggak nampak, para malaikatnya, ya, yang mengatur semua itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu nanti di surga la yamlikuna minhu khitaba. Yakni bahwasanya manusia nanti di hari kiamat mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya tidak ada seseorang yang bisa berbicara semaunya. Yang bisa bicara itu adalah sesuai dengan yang Allah izinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa bicara. Ya. Sehingga di sana itu semua pembicaraan itu terkontrol. Ya. Kalau di dunia kan bebas ya, orang mau ngomong apa aja, bahkan di dalam forum resmi aja pimpinan sidang bicara, anggotanya interupsi. Ya, kalau di dalam akhirat tidak ada seperti itu. Semuanya ya hanya yang diizinkan Allah saja bisa bicara. Yauma yaqumur ruh. Ya, pada hari ar-ruh yaitu malaikat Jibril itu berdiri. Wal malaikatu saffa, dan juga para malaikat semuanya itu secara bersaf-saf. Ya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan. La yatakallamuna illa man adilahu rahmanu wa qala shawaba. Yaitu tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali siapa yang telah diizinkan baginya oleh Ar-Rahman, dan dia hanya bisa berkata dengan perkataan yang benar, wa qala shawaba. Artinya apa? Mereka tidak akan berbicara ya. Baik itu para malaikat, itu manusia atau semua makhluk yang pada hari itu semuanya enggak ada yang bisa, diam semua. Jadi di dalam surat Tuhan disebutkan wa khasyatil aswat, jadi tenang banget gitu. Tidak ada suara-suara di sana. Baik. Wa qala shawaba. Artinya apa? Yaitu perkataan mereka adalah perkataan yang benar sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal yaumul haq. Maka itulah hari yang benar ya. Hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang dia berkehendak untuk mengambil jalan kepada Tuhannya sebagai tempat kembali. Artinya apa? Artinya dia selama hidup di dunia itu beramal dengan amalan yang nanti ketika dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi amal-amal soleh itu yang mereka kerjakan. Nah, lalu Allah menyatakan di akhir surat, ya, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami berikan ya peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat, yaitu kami peringatkan kalian dengan perkara kiamat. Hari kiamat itu dekat atau lambat? Atau lama? Dekat atau jauh? Ya, Allah menyatakan dekat ya. Karena kalau di dalam surat An-Nazi'at misalkan di sana Allah menyatakan ka'annahum yawma lam yalbatsu illa rasyatan aw duhaha. Jadi ketika sudah terjadi kiamat itu mereka seakan-akan hidup di dunia itu hanya seperti sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu sore kan gitu. Karena itu adalah masa yang dekat, meskipun masih mungkin 1000 tahun lagi, tapi itu nanti dibanding di akhirat itu adalah masa yang sangat pendek ya, masa yang sangat pendek. Sehingga Allah nyatakan di sana inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yaghdurul mar'u ma qaddamat yadah, ya. Maka pada hari orang-orang itu akan menyaksikan apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Yang mengerjakan kebaikan akan tampak dalam catatan amalnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini. Ya. Adapun yang sebaliknya, orang yang mengerjakan keburukan, maka mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celakanya kami, sekiranya kami menjadi debu saja. Makna daripada kuntu turaba di para jamaah ada 3 makna.
Ada 3 makna. Makna yang pertama, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai sekiranya kami ini menjadi debu saja. Maksudnya bagaimana? Menjadi debu, mereka tidak diciptakan untuk menjadi manusia. Kan manusia diciptakan dari tanah kan gitu ya. Ya, mereka pengen jadi tanah aja, gak usah jadi manusia. Karena jadi manusia itu ada bebannya, ada syariatnya, ada tanggung jawabnya. Jadi mereka itu pengen seperti itu. Jadi debu aja, tidak usah jadi manusia. Mana yang kedua, ya laitani kuntu turaba. Celaka, aduh celakanya kami, sekiranya kami jadi debu saja. Maksudnya apa? Ketika sudah mati, lalu dikuburkan dalam tanah, dimakan cacing-cacing, kemudian menjadi tanah kembali kan? Ya, minah khalaqnakum wa fiha nu'idukum ya. Dari tanah kalian diciptakan dan kepada tanah kalian dikembalikan. Ketika saya menjadi tanah itu, ya sudah jadi tanah saja. Falam gak usah dibangkitkan lagi, gak usah masuk kepada hari kiamat. Itu makna yang kedua. Jadi mereka ya berangan-angan sudahlah seperti jadi tanah di kuburan saja lah gitu, gak usah dibangkitkan lagi di hari kiamat. Makna yang ketiga dari ya laitani kuntu turaba, nanti di hari kiamat mereka akan menyaksikan bahwasanya di antara binatang-binatang itu mereka semuanya akan menjalani kisos. Ya. Di antaranya misalkan ada kambing yang bertanduk selama di dunia dia suka menanduk, kambing yang tidak punya tanduk misalnya. Dan di hari kiamat yang kambing yang biasa ditanduk akan diberikan tanduk, kemudian membalas sesuai dengan apa namanya kedoliman dilakukan oleh kambing satunya. Gitu. Setelah impas, lalu apa yang terjadi? Mereka semua akan dijadikan debu. Maka orang-orang kafir yang seperti ini mereka melihatnya, ya laitani kuntu turban, sekiranya kami itu jadi debu saja. Tidak ada balasan lagi bagi mereka untuk merasakan panasnya api neraka. Jadilah para jamaah makna ya laitani kuntu turban, ada 3 makna tersebut. Baiklah, berarti dengan seperti ini kita sudah selesai dari akhir daripada surat An-Naba. Maka mudah-mudahan dari surat An-Naba ini ya dari awal ya sampai akhirnya sudah bisa kita pelajari dan bisa kita pahami insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini sebagai ilmu yang baik buat kita dan menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang muttaqin ya yang diberikan balasan berupa surga. Dan di antara balasan surga adalah di sana ada bidadari-bidadari yang Allah sebutkan sifat-sifatnya yang sungguh luar biasa. Lalu kemudian semoga Allah juga menghindarkan kita yang termasuk dari golongan orang-orang yang melampaui batas yang di sana diancam dengan neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berkumpul di surganya kelak. Amin. Baiklah para jamaah, ya sudah masuk waktu isya, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.